tetap sehat. Nah, Bapak mengingatkan kepada kalian tetap menggunakan masker dan selalu mencuci tangan ya. Siapa yang berani pimpin doa di depan kelas? Saya, Pak. Oke, silakan Ibu. Yang lainnya sikap berdoa. Ayo. Tuhan Yesus, pada hari ini kita mau belajar nama Tuhan Yesus dan nama Yesus. Amin. Tepuk tangan dulu buat Ibu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Hadir semua, bagus ya. Jadi hari ini kita akan memulai pelajaran kita. Tapi sebelumnya, mari kita berdiri semua. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Posisi siap. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadikan hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk. Oke ya, anak-anak perhatikan di depan. Nah, sekarang anak-anak mari keluarkan alat tulisnya. Mari silakan keluarkan alat tulisnya. Bukunya keluarkan, pensil keluarkan. Ya, silakan. Bahan ajar yang sudah Bapak berikan tadi silakan dikeluarkan. Keluarkan dulu, dipersiapkan dulu alat tulisnya. Kita akan memulai pelajaran ya. Nah, anak-anak, apa yang terjadi jika tidak ada perubahan wujud di muka bumi ini? Ada yang tahu? Pintar ya. Baju yang kita jemur tidak akan kering. Kenapa kok tidak kering, Pak? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Matahari tidak muncul. Karena tidak adanya matahari. Bagus ya. Baju yang kalian jemur, yang orang tua jemur tidak akan kering jika tidak adanya matahari. Ya, bagus ya. Nah, anak-anak, kemarin di pembelajaran kemarin kita sudah belajar. Di hari pertama kita belajar tentang apa? Belajar tentang apa? Iya, bagus. Cara membuat garam ya, bagus ya. Nah, jadi materi yang kemarin dipelajari lagi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 3, yaitu perubahan wujud, dan subtema 4 tentang benda di sekitarku di pembelajaran ke-6 ya, anak-anak. Nah, anak-anak perhatikan di sini. Di tujuan pembelajaran nanti dengan kegiatan menonton video, nanti akan Bapak tampilkan di sini videonya. Nah, anak-anak dapat menganalisis informasi perubahan wujud. Kemudian yang kedua, dengan menuliskan kalimat dari kata-kata terkait, nanti anak-anak bisa membuat kalimat.
kalimat dengan tepat ya tentang perubahan wujud. Nah, yang ketiga, dengan kegiatan memberi pendapat pada pernyataan sikap bersatu, nanti peserta didik dapat menganalisis berbagai kegiatan yang menunjukkan sikap bersatu ya. Kemudian dengan kegiatan memberikan pendapat, nanti anak-anak berpendapat ya. Jadi harus saling menanggapi. Nah, anak-anak dapat mengaitkan pengalaman saling menolong yang ada di lingkungan rumah dengan tepat. Kemudian dengan membaca wacana, nah nanti ada wacana di sini tentang lingkungan rumah Siti ya. Anak-anak nanti dapat menganalisis berbagai kegiatan yang menunjukkan sikap bersatu di sekitar rumah dengan tepat ya. Sebelumnya Bapak sudah menyiapkan video. Video apa ini? Video dibaca ini, video apa? Perubahan wujud ya. Jadi nanti anak-anak perhatikan video perubahan wujud. Nah, nanti di video ini kalian catat di LKPD. LKPD-nya sudah Bapak siapkan. Nanti Bapak bagikan ya anak-anak. Sekarang mari kita saksikan videonya. Kita saksikan sama-sama. Halo sahabat cerdas, kali ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda merupakan perubahan bentuk pada benda yang terjadi karena peristiwa penyerapan atau pelepasan kalor. Perhatikan bagan perubahan wujud benda berikut ini. Berdasarkan bagan tersebut, kita dapat mengetahui perubahan wujud dari padat menjadi cair disebut mencair. Sedangkan perubahan wujud dari cair menjadi padat disebut membeku. Perubahan wujud dari cair menjadi gas disebut menguap. Sedangkan perubahan wujud dari gas menjadi cair disebut mengembun. Perubahan wujud dari padat menjadi gas disebut menyublim. Sedangkan perubahan wujud dari gas menjadi padat disebut mengkristal. Dari bagan tersebut, kita juga dapat mengetahui bahwa mencair, menguap, dan menyublim merupakan perubahan wujud benda yang membutuhkan kalor atau menyerap kalor. Sedangkan membeku, mengembun, dan mengkristal merupakan perubahan wujud benda yang terjadi karena benda melepaskan kalor. Mencair merupakan perubahan wujud dari padat menjadi cair. Contoh peristiwa mencair antara lain es batu yang dibiarkan di ruang terbuka, lilin yang dipanaskan, memanaskan mentega, membeku merupakan perubahan wujud dari cair menjadi padat. Contoh peristiwa membeku antara lain air menjadi es setelah dimasukkan ke dalam freezer, pembuatan agar-agar, menguap merupakan perubahan wujud dari cair menjadi gas. Contoh peristiwa menguap antara lain air yang dipanaskan hingga mendidih akan menghasilkan uap air. Menjemur pakaian basah, pakaian menjadi kering karena air pada pakaian
peristiwa mengembun antara lain terbentuknya embun di pagi hari, adanya titik-titik air di bagian luar gelas yang berisi es, menyublim merupakan perubahan wujud dari padat menjadi gas. Contoh peristiwa menyublim antara lain kapur barus yang diletakkan di lemari. Kapur barus lama-kelamaan akan mengecil dan habis. Mengkristal merupakan perubahan wujud dari gas menjadi padat. Contoh peristiwa mengkristal antara lain pembuatan es kering. Es kering merupakan es yang dibuat dari gas karbon dioksida. Proses terbentuknya salju. Demikian tadi materi tentang perubahan wujud benda. Semoga video ini memudahkanmu dalam memahami materi perubahan wujud benda. Nah, sudah melihat videonya? Ya. Sudah. Jadi tadi video itu tentang apa? Tentang perubahan wujud. Tentang perubahan wujud benda. Nah, apa tadi perubahan wujud yang kalian lihat? Perubahan wujud yang kalian lihat yang pertama adalah mencair, pintar. Apa lagi? Menguap. Apa lagi? Membeku. Jadi ada perubahan wujud membeku, menguap, mencair. Terus ada lagi yang dua. Itu apa? Menyublim. Kemudian mengkristal ya. Jadi itu adalah perubahan wujud ya, pintar ya. Nah, jadi anak-anak telah memperhatikan video tentang perubahan wujud. Nah, nanti Bapak akan membagikan LKPD. Nah, LKPD ini anak-anak kerjakan secara mandiri ya, sendiri-sendiri ya. Akan Bapak bagikan. Nanti dikerjakan secara mandiri ya. Nah, perhatikan dulu bagaimana cara mengerjakannya. Nah, yang pertama kalian buka dulu halaman pertama, yang paling depan kalian buka ini paling depan. Nah, ya, di sini sudah ada nama, itu diisi nama kalian masing-masing. Kemudian ada kelas dan nomor absen. Nah, itu kalian tulis di situ. Baru kalian membuka LKPD-nya. Ya, kalian buka di halaman kedua. Di halaman kedua di sini ada tugasnya. Membuat kalimat dari kata-kata yang terkait tentang perubahan wujud benda. Nah, di sini anak-anak akan mengerjakan tugasnya secara mandiri. Kemudian setelah kalian mengamati video yang tadi sudah Bapak tampilkan, anak-anak membuat kalimat dengan menggunakan kata-kata yang berkaitan tentang perubahan wujud. Nah, misalnya apa Pak? Tadi kalian bilang di video itu perubahan wujudnya yang pertama mencair. Nah, mencair, apa perubahan wujudnya? Contohnya apa tadi? Mencair. Contoh dari perubahan wujud mencair adalah titik. Nah, nanti anak-anak akan menjelaskan kata-kata tentang perubahan wujud mencair. Nah, akan kalian kerjakan di lembar LKPD. Nah, kalian mengerjakannya di sini. Nah, di sini ya. Oke, anak-anak sudah mendapatkan LKPD-nya. Nah, tadi Bapak sudah jelaskan cara
mengerjakannya. Sudah mengerti? Sudah. Sudah mengerti, bagus ya. Nah, silakan anak-anak mengerjakan LKPD yang sudah Bapak bagikan. Silakan dikerjakan. Nanti ada yang tidak mengerti, ditanyakan sama Bapak ya. Ya, bagus. Silakan dikerjakan. Ya. Jangan lupa namanya ditulis ya. Oke, di atas ini. Apa tadi contoh yang benda yang menguap? Nah, perubahan wujud apa di situ? Oke. Ya, bagus. Namanya sudah ditulis belum? Oh iya, Rista ya, bagus ya. Air dimasak akan menguap. Ya, bentar. Oke anak-anak, sudah semuanya mengerjakan LKPD-nya? Sudah. Sudah, bagus ya. Nah, siapa yang di sini yang berani ke depan untuk membacakan hasil pekerjaannya? Siapa? Ya, bagus, silakan, Jumai. Yang lainnya perhatikan ya anak-anak. Air yang dimasak akan menguap. Air yang dimasukkan ke dalam kulkas akan membeku. Air es batu atau lilin yang dimasukkan dipanaskan menjadi. Pintar, tepuk tangan dulu buat Jumai ya. Pintar sekali, Jumai sudah berani membacakan hasil pekerjaannya di depan kelas. Jadi kalian harus berani juga ya. Tidak boleh takut karena Pak Guru tidak akan memarahkan kalian jika pekerjaan kalian salah ya. Oke, bagus ya anak-anak. Siapa lagi yang berani membacakan hasil pekerjaannya di depan? Siapa lagi? Ya, bagus. Silakan Mimi. Kesini Mimi. Yang lainnya perhatikan ya. Air dimasak akan menguap. Kemudian pembuatan agar-agar. Ya, bagus. Air menjadi es setelah dimasak Ke dalam freezer. membeku. Ya, apalagi di situ? Es batu, lilin Yang dinyalakan di apa itu? akan Akan apa itu, Mi? menguap, Akan ini apa, Mi? mencair. Pintar. Oke, tepuk tangan dulu buat Mimi. Tepuk tangan, silakan Mi. Silakan duduk. Jadi Mimi sudah bagus, sudah berani membacakan pekerjaannya di depan kelas ya. Satu orang silakan nanti kumpulkan pekerjaan temannya. Bapak minta Rista silakan dikumpulkan. Pekerjaan temannya silakan dikumpulkan, simpan di depan. Simpan di sini. Ya. Simpan di sini. Ya, silakan dikumpulkan. Oke, simpankan di sini. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Tepuk tangan dulu ya, bagus ya. Jadi LKPD yang sudah kalian kerjakan nanti kan Bapak lihat lagi. Nah, jadi anak-anak sudah memahami tentang perubahan wujud benda. Sudah mengerti ya, anak-anak? Sudah, pintar. Nah, Bapak mau tanya lagi. Nah, kita lanjut di sini ya. Ini lagi apa ini? Tidur. Lagi apa? Tidur. Nah, yang ini lagi tidur. Nah, anak yang ini lagi apa? Menguap. Menguap. Berarti dia sudah bangun?
Katanya kan? Nah, lihat di sini. Bapak mau tanya, siapa tadi yang bangun tidur jam 5? Siapa? Iya, Pak. Kamu bangun tidur jam 5. Apa yang Mimik lakukan pas bangun tidur? Mimik mengerjakan apa? Mengerjakan Membereskan? rumah. Oh, membereskan rumah. Pintar ya. Jadi Mimik membereskan rumah. Siapa lagi yang bangun pagi tadi? Siapa? Ya, kamu, Jumai. Apa yang kamu lakukan pas bangun pagi? Mengemaskan tempat tidur. Siapa lagi? Ipo, apa yang kamu kerjakan? Mengemaskan tempat tidur. Rista, apa yang kamu kerjakan tadi pas bangun tidur? Ngisi air, bagus. Jadi bantu orang tuanya. Pintar sekali ya. Jadi pas bangun pagi jangan langsung bermain ya. Jadi bantu orang tuanya dulu. Setidaknya kalian bisa membereskan tempat tidur. Kemudian kamu, apa yang kamu kerjakan pas bangun pagi tadi? Apa? Menyapu. Bagus sekali ya. Menyapu adalah salah satu pekerjaan membantu orang tua. Jadi ya bagus ya. Jadi yang kalian lakukan pada bangun tidur pada pagi hari, nanti kalian akan menyusun jadwal kegiatan kalian dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya tadi Mimik, Pak, saya bangun pagi tadi jam 5. Apa yang Mimik lakukan? Saya membereskan tempat tidur, Pak. Nah, nanti kalian akan menyusun jadwal kegiatan ya. Yang sudah Bapak siapkan tabelnya. Tadi bangun tidur jam 5 ditulis pukul 5 pagi, berarti 05.00. Apa yang kalian lakukan? Membersihkan tempat tidur. Tadi Rista bilang apa? Pak, saya mengambil air di sungai, Pak. Nah, ditulis jam 6 pagi mengambil air di sungai. Ya. Atau ada yang, Pak, saya jaga adik saya. Tulis juga di situ ya. Jadi anak-anak akan menuliskan atau menyusun jadwal kegiatan sampai kegiatan malam hari. Ya? Iya, ditulis ya. Sampai kegiatan malam hari. Nah, malam hari apa yang biasa kalian lakukan malam hari? Belajar. Pintar. Belajar. Misalnya kalian belajar jam 7 malam, Pak. Saya belajar jam 7 malam. Di situ kalian tulis jadwalnya. Paham ya, anak-anak? Paham. Bagus ya. Nah, anak-anak, jika sudah mengerti, nanti kalian akan mengerjakan dan menyusun kegiatan di rumah, ya. Nanti dituliskan, kemudian dikumpulkan di kelas. Oke, sudah paham ya? Sudah paham, bagus. Pintar ya. Nanti kalian susun di rumah. Kalau ada yang tidak jelas, bisa ditanyakan sama orang tua. Nah, kita akan melihat. Nah, siapa yang mengetahui ini tentang apa ini? Tentang apa? Lingkungan Siti. Iya, lingkungan rumah Siti. Nah, di sini Bapak mau tanyakan kepada anak-anak. Nah, dilihat di sini. Ini di gambar ini yang sudah Bapak siapkan di PowerPoint ini. Ini lingkungannya nih, warganya lagi ngapain ini? Membersihkan halaman. Bagus. Ada yang tahu lagi? Membuang sampah. Membuang sampah. Bagus. Ya? Menyapu. Bagus ya. Nah, di sini di lingkungan rumah Siti, jadi Siti ini tinggal di desa seperti di tempat kalian ini ya. Jadi di sini adalah dusun Toho Palo. Nah, di sini lingkungan kalian kan bermacam ragam orang-orangnya ya kan? Misalkan Mama Jumai orang apa? Orang Kupang, ya? Mama Jumai orang Kupang. Ada lagi yang orang Batak, ada lagi yang orang Jawa. Nah, mereka saling apa ini? Saling apa mereka? Membantu, saling bekerja sama, ya. Jadi saling tolong menolong,
Siti tinggal di desa. Kemudian masyarakat desa tempat tinggal Siti rukun dan damai. Terciptanya hidup rukun dan damai berkat adanya persatuan dan kesatuan di antara sesama warga. Tetangga Siti berasal dari suku yang berbeda. Nah, banyak sekali suku yang ada di Indonesia ya. Nah, di sini agamanya pun berbeda. Ada yang Kristen, ada yang Islam, ada yang Katolik, ada Konghucu, Hindu, Buddha ya. Setiap warga saling menghormati perbedaan. Nah, dilihat di sini. Nah, jika ada tetangga yang sakit, mereka akan saling menjenguk. Jadi, misalkan ada tetangga Ipo sakit, Ipo datang, aduh sakit apa ya? Oh, ya udah lama kak sakitnya. Jadi Ipo jenguk. Kemudian selain menjenguk juga membantu. Kemudian bagaimana dengan lingkungan tempat tinggalmu? Pernah enggak kalian menolong tetangga? Siapa yang pernah menolong tetangga? Pintar, kamu menolong tetangga ya? Nah, apa yang kamu tolong? Iya, bagus ya. Ini membersihkan rumah tetangga. Nah, mungkin tetangga itu lagi beres-beres ya. Pas ada kegiatan ya Mik ya. Pas ada kegiatan Mimik membantu membereskan rumah tetangga ya. Jadi itu yang dinamakan sikap apa ya? Pintar, sikap saling tolong menolong. Pernah kerja bakti? Pernah ya. Di kampung misalnya kalian ada kegiatan kerja bakti, gotong royong, kalian sama-sama. Jika kalian tidak bisa mengangkat yang berat, kalian bisa apa? Pungut sampah. Kalian bisa apa lagi? Membereskan halaman ya. Bagus. Jadi itulah sikap yang harus kalian pertahankan. Jangan sampai nanti di lingkungan rumah kalian jorok, kotor ya. Nah, kalian tidak bekerja sama, tidak saling menolong, dengan tetangganya tidak tahu. Ada yang tidak tahu nama tetangganya? Tidak ada ya. Jadi kalian semuanya kenal siapa tetangga kiri kanan depan belakang kalian, ya kan? Nah, bagus itu ya. Jadi misalkan Bapak punya tetangga, ada yang orang Jawa misalnya. Jadi Bapak harus bantu, ya. Bapak harus bantu, Bapak harus tolong. Jika dia sakit tadi kita apa kan? Bantu. Kita apa lagi? Menjenguk, ya. Kalian harus menerapkan sikap saling tolong menolong. Karena kalian ini hidup berdampingan, hidup tetangga ya. Jadi harus memiliki sikap saling tolong menolong. Nah, kalian sudah menerapkan ini di lingkungan rumah kalian? Sudah. Jadi kalian harus memiliki sikap saling tolong menolong dan bergotong royong. Seperti yang ada di wacana ini tentang lingkungan rumah siapa tadi? Siti ya. Jadi anak-anak harus memiliki sikap saling tolong menolong. Manfaat gotong royong dan saling menolong di masyarakat. Perhatikan di sini ya. Risa, perhatikan di depan Risa. Perhatikan di depan ya. Yang pertama apa? Nah, jadi anak-anak lihat warganya ini lagi pada ngapain? Membereskan. Iya, ini lagi bergotong royong. Jadi menumbuhkan rasa toleransi antar warga, ya, antar warga masyarakat. Kemudian mempererat persatuan antar warga masyarakat, ya. Nah, kemudian membuat lingkungan rumah menjadi lebih menyenangkan. Lingkungan rumah bersih dan menumbuhkan rasa persatuan di masyarakat. Jadi harus memiliki apa tadi kata Bapak? Sikap saling
bersatu, bersama, ya, saling tolong menolong. Jadi anak-anak harus menerapkan itu di lingkungan rumah kalian, ya. Oke, bagus, pintar ya. Sudah mengerti anak-anak? Sudah mengerti, bagus ya. Nah, di akhir pelajaran, siapa yang berani menyimpulkan di depan? Siapa? Silakan. Regita, silakan di depan, Regita. Kesini Regita. Yang lainnya perhatikan, ini Regita mau menyimpulkan. Apa yang Regita pelajari hari ini? Tentang perubahan wujud, itu menguap, apalagi? Mencair, apalagi? Membeku. Hari ini Regita belajar tentang saling menolong warga. Kemudian tadi menyusun jadwal apa itu? Kegiatan. Tepuk tangan dulu semua untuk Regita. Bagus ya, silakan duduk. Nah, jadi Regita tadi sudah berani menyimpulkan hasil pelajaran kita hari ini. Nah, kesimpulan pelajaran kita hari ini tentang apa? Perubahan wujud benda. Apa tadi perubahan wujud bendanya? Mencair. Kemudian membeku. Apa lagi? Mengembun. Menguap. Pintar Rista ya. Jadi Rista juga sudah bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini, ya. Nah, hari ini kita belajar tentang apa saja peristiwa perubahan wujud dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama tadi adalah peristiwanya adalah menguap. Nah, apa yang menguap tadi? Contohnya di situ di video yang Bapak tampilkan, orang tua kalian memasak apa tadi? Memasak air, ya. Orang tua memasak air, kemudian setelah air itu mendidih akan keluar uap, ya. Pas kalian angkat di tutup cangkir, tutup cerek itu kalian lihat ada titik-titik itulah yang dinamakan penguapan. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Mencair, pintar. Mencair, apa tadi peristiwanya? Lilin yang kita panaskan, bagus. Lilin yang kita panaskan akan mencair. Jadi tadi kalian menghidupkan lilin, kemudian lilin itu akan mencair. Jadi lilin itu akan mencair, meleleh karena akibat dari api. Pintar ya, tadi dipanaskan. Kemudian apa lagi? Apa lagi tadi? Membeku. Apa yang membeku tadi? Es, batu. Air yang kalian masukkan ke dalam apa? Yang kalian masukkan ke dalam mana? Kulkas. Air yang kalian masukkan ke kulkas lama-kelamaan akan membeku. Nah, itulah salah satu contoh perubahan wujud benda. Nah, mempelajari apa lagi selain perubahan wujud benda? Yang ada wacananya tadi tentang apa? Lingkungan rumah Siti. Lingkungan rumah Siti apa tadi yang dilakukan di lingkungan rumah Siti? Membersihkan halaman. Kemudian apa lagi? Bergotong royong. Pintar ya. Jadi di lingkungan rumah Siti tadi ada warga masyarakat yang saling bergotong royong bersama-sama membersihkan apa tadi? Halaman. Nah, kemudian jika ada tetangga kalian yang sakit, diapakan tadi? Dijenguk ya. Pintar. Jadi anak-anak harus memiliki sikap saling tolong menolong ya. Tolong menolong antar tetangga, warga di sekitar rumah kalian itu penting ya. Karena kalian hidup berdampingan. Kemudian apa lagi yang tadi Bapak perintahkan untuk dikerjakan di rumah? Tadi apa? Menyusun jadwal kegiatan. Nah, kegiatan kalian pada bangun pagi tadi apa? Misalkan tadi Mimik menjelaskan, Pak, saya bangun pagi membersihkan tempat tidur, Pak. Nah, jika Mimik membersihkan tempat tidur, jam berapa Mimik membersihkan tempat tidur? Itulah yang akan
kerjakan di rumah. Jadi Mimi akan menyusun jadwal kegiatan sehari-hari sampai di kegiatan malam hari. Jadi anak-anak bagus sekali ya, pintar. Hari ini sudah berani menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini. Nah, Bapak harap anak-anak selalu belajar di rumah, walaupun di masa pandemi ini, di pembelajaran luring ini, anak-anak tetap menerapkan apa tadi Bapak bilang? Protokol kesehatan. Menggunakan apa tadi ya? Masker. Jangan lupa jika bepergian tetap menggunakan masker. Kemudian apa lagi? Ya, sering mencuci tangan. Nah, anak-anak, pembelajaran kita Bapak rasa sudah selesai. Nah, nanti anak-anak akan mengerjakan soal evaluasi. Nanti Bapak akan mengukur, nah, bagaimana tingkat pemahaman kalian tentang materi yang sudah Bapak ajarkan. Ya, nanti dikerjakan di sini ya, anak-anak. Ini Bapak bagikan. Nanti akan Bapak jelaskan. Tunggu sebentar ya. Ini Juman. Rita. Anak-anak perhatikan di sini. Di pekerjaan kalian di situ sudah ada lembar evaluasi. Yang pertama, kalian akan menulis apa di situ? Nama. Kalian akan menulis nama, kemudian apa lagi yang kalian akan tulis? Kelas. Ya, jangan lupa ditulis nama, kelas. Nah, bagaimana mengerjakannya? Cara mengerjakannya adalah kalian pilih jawaban yang benar. Antara salah satu ini kalian pilih jawaban yang benar, kemudian diberikan apa nih? Tanda apa? Silang. Tanda silang. Di jawaban yang benar diberikan tanda silang. Misalnya kalian menjawab apa? Diberikan tanda silang. Sudah mengerti anak-anak? Sudah mengerti. Silakan dikerjakan. Sudah dikerjakan anak-anak? Sudah ya. Kalau sudah Bapak ambil. Nah, anak-anak sudah mengerjakan lembar evaluasinya ya. Anak-anak sudah bagus, pintar ya, sudah berani menjawab, sudah berani menyampaikan hasil kesimpulannya di depan kelas. Nanti hasil pekerjaan kalian akan Bapak koreksi ya. Nah, nanti akan Bapak bagikan nilainya. Nah, anak-anak, mengakhiri pelajaran hari ini, siapa yang berani ke depan untuk menutup pelajaran kita hari ini dengan doa? Siapa? Siapa yang berani? Iya, Iko, silakan. Kesini kok. Yang lainnya berdiri sikap berdoa. Silakan tuh. Tuhan Yesus, berkati kami di jalanan. Kami dengan Tuhan Yesus. Amin. Tepuk tangan dulu buat Iko ya. Nah, anak-anak, pelajaran kita sudah selesai. Jadi sampai jumpa ya. Selamat pagi.